Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rembuknya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ada yang berbeda dengan Bangga Magelang edisi hari ini. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali di situasi yang berbeda. Anda sendiri bisa melihat saya berada di salah satu kawasan pertanian. Sejauh mata memandang hanyalah ada warna hijau dan kesejukan udara yang saya rasakan. Saat ini saya berada di kawasan pertanian di Windusari. Saya akan menemui salah satu petani dan kita akan ngobrol bagaimanakah kiat sukses meski di tengah pandemi. Beliau adalah Ketua Forum Petani Multikultur Indonesia, Bapak Istanto. Kita akan ngobrol bagaimanakah kiat-kiat sukses dan juga apa saja yang sedang dikerjakan di situasi seperti ini. Bersama saya Putri Ramadhani, pemirsa, hanya untuk Anda, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Petani Windusari tetap happy hadapi pandemi. Pak Istanto, Bapak akhirnya ketemu ya, Bapak juga nih. Wah. Lewat mana ini Pak saya, Pak? Boleh lewat sini ya Pak ya? Lewat mana? Nah itu. Wah, ya. Maaf ya Pak ya. Oh, enggak apa-apa ya. Lagi sibuk ya. Apa Pak Istanto? Oh, biasa sebagai petani ya di sawahnya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya suka sekali dengan semangat petani, dengan semangat orang-orang yang berada di lingkungan sini ya, berada di desa, semangatnya tinggi, imunnya juga naik karena orangnya selalu happy ya Pak. Wah iya, selalu happy, jaga apa itu, selalu sehat, gerak terus. Pak Istanto, saya nih seneng banget, ini baru pertama kali saya kesini, jadi ada yang saya mau tanyakan nih Pak Istanto, sambil mungkin melihat situasi yang ini keren banget sih pemandangannya, sejuk. Karena setiap hari berada di tengah kota, polusi gitu. Jadi butuh sekali-kali ke tempat seperti ini ya Pak ya. Pak Istanto boleh bercerita gimana ceritanya bisa memiliki tempat seindah ini. Ini istilahnya apa ya Pak ya? Bukan perkebunan ya? Lahan persawahan. Lahan persawahan khususnya umbi. Ya, dan ini adalah ubi madusari. Madusari. Madusari ini sudah dikenal semua orang, banyak banget. Saya nggak bilang cuma di Magelang ya kan. Banyak banget bagaimana cita rasanya, rasa manisnya, teksturnya semua sudah mengenal gitu. Karena tahu-tahu ini kalau di situasi seperti ini kan harga-harga sayur mayur anjlok nih, turun, petani sedih semua. Semua turun. Gimana ceritanya tuh, Pak Istanto? Ya, alhamdulillah kalau di masa-masa pandemi seperti ini untuk petani kita di Windusari yang pada menanam ubi madusari atau ubi-ubi yang lain, ini alhamdulillah tidak berpengaruh dengan harga ataupun dengan produknya juga tetap biasa. Kemudian serapan dari pangsa pasar itu juga tetap terus, tidak pernah ada hambatan lain seperti yang di saat sekarang ini sedang dirasakan oleh para petani lain petani ya, Pak, sayur, betul. Kemudian petani tembakau. Ini wah sekarang ini kita agak kasihan. Tapi kalau untuk ubi madusari khususnya yang ada di wilayah kita ini, alhamdulillah stabil. Allah tetap memberikan kestabilan. Alhamdulillah tetap stabil. Tapi Pak Istanto selain fokus untuk pengerjaan ubi khususnya di madusari ini, juga petani sayur juga banyak lah ya, Pak Istanto ini petani serba bisa. Ya, di samping itu saya juga mengolah kopi. Kopi juga. Untuk ada ubi, ada kopi, apalagi? Jadi ada juga ternak gitu, juga. Ada di rumah itu untuk ternak. Tapi untuk kopi itu juga kita gunakan untuk kegiatan home industri. Jadi apa itu di Pak Istanto boleh agak sebelah sini nggak? Biar agak dekat gitu. Oh ya. di samping kegiatan di persawahan juga ada di perkebunan.
Nah, oke. kopi itu sendiri yang kita olah khususnya itu adalah kopi Arabica. Kopi Arabica. Iya. Oh, oke. Ada banyak ini ya Pak ya, tentu saja. Tapi Pak Isanto lebih memilih Iya. ini Arabica. Saya lebih senang memilih Arabica karena Arabica kita tanam di daerah pegunungan. Betul, Pegunungan yang pada sudah berapa puluh tahun yang lalu, bahkan dari mulai nenek moyang di daerah pegunungan di Windusari itu yang berada di atas 1000 meter dari permukaan laut, itu mereka nanam tembakau. Ah, oke. Nah, dan tembakau itu sendiri sekitar 1 dasawarsa ini ke sini ini harganya Harganya anjlok tidak ya Pak ya? berpihak kepada petani. Harganya tidak berpihak kepada petani. Saya paham. Jadi memang kalau dari segi kualitas dan juga kuantitas, petani maksimal melakukannya seperti biasa. Tetapi pada kenyataannya Hasilnya itu yang kurang tidak menguntungkan tidak para menguntungkan petani. bagi petani. Maka dari itu kami mengajak kepada masyarakat khususnya di atas melalui dengan pemerintah desa setempat, melalui Forkompimsam kecamatan, kemudian melalui Dinas Pertanian Kabupaten dan Dinas Lingkungan Hidup serta Pak Bupati, mohon untuk memberikan bantuan dengan bibit kopi Arabica yang ditanam untuk di sana. Dan kalau secara teori Arabica yang ditanam itu 28 bulan itu baru berbuah, tapi itu 14 bulan sudah berbunga. Wah. Jadi ditanam tanggal 26 Desember 2017, sekarang sudah 2 kali panen. Selamat, saya turut senang. Saya nih butuh cerita-cerita menyenangkan, Pak. Iya. Cerita-cerita bahagia gitu kan. Jangan sedih-sedih. Jangan sedih-sedih. Meski di masa pandemi selalu ada peluang, Iya. selalu ada cara untuk tetap berjuang dan bertahan. Ada, Nah, iya. ini salah satunya yang dilakukan Pak Istanto dan juga teman-teman Pak Istanto, Iya. para petani yang ada di Windusari adalah dengan ubi madusari ini gitu. Iya. Ini sudah berapa lama, Pak? Beralih gitu ya, beralih dari beberapa tanaman atau mungkin istilahnya tumpang sari ya Pak ya? Tumpang sari gitu. Tumpang sari begitu. Ya. Gimana Pak? Kalau untuk ubi madu sendiri, kemudian dengan tanaman yang lain, Oke. itu khususnya di ubi-ubian ini, kalau kami di Windusari itu dimulai dari akhir tahun 2013. 2013 Yang hingga pada saat waktu itu kami ini semua area tanami tembakau. Karena memang tembakau adalah Tempat ini tanaman, juga ya? Iya, ini juga tanami tembakau. oke. Karena tembakau itu adalah merupakan tanaman nenek moyang kita. ini. Betul, Nah, betul. Namun Turun temurun ya Pak iya ya? dari turun temurun. Tapi akhir-akhir ini itu belum menguntungkan kepada petani. Baik, Akhirnya baik. beralih ke ubi dengan biaya yang sama di dalam satuan hektarnya itu biayanya sama. Nah, kalau di sini kesuk ya. Iya, iya. Itu biaya sama antara ubi dengan Tembakau, tembakau, tapi hasilnya memuaskan yang Ubi. Makanya dari sampai sekarang ini, sampai saat sekarang ini masih terus yang tadinya ya banyak yang masih nanam. Nah, sekarang lama-lama Betul. tembakunya ditanam sedikit. Apa sih Bapak begitu. hambatannya waktu itu ketika ini semua masih menjadi tembakau ya? Ya, Apa waktu itu hambatannya yang membuat oke, karena ini tidak menguntungkan bagi petani ya. dan juga karena ubi juga lebih menguntungkan meski dengan nominal yang sama dan lebih menguntungkan gitu. Ya, Apa yang hambatan waktu itu sehingga Pak Istanto dan juga mungkin rekan-rekan petani yang lain memutuskan untuk sepertinya lebih baik ubi saja begitu. Kalau hambatan awal sebenarnya itu di tahun 2012 itu diawali dari buruknya cuaca. 2012 kemudian sampai dengan awal 2013 ini buruknya cuaca yang tidak menentu. Yang mestinya itu kering waktu musim panen tembakau, tiba-tiba hujan. Oh, Nah, sehingga berarti memang faktor cuaca waktu itu memang jadi yang salah satu di faktor tahun penentu ya. 2012 dan 2012. awal 2013. 2013. Nah, akhirnya kan waktu itu kalau di
kita di sini di petani itu kalau sudah 2 kali tidak panen, bagaimana mau makan, Betul, bagaimana karena petani kan hasilnya dari situ ya, ya Pak dari ya? situ. Ya. Nah akhirnya coba-coba beralih apa itu menanam tanaman yang lain yang biayanya sangat murah. Oke. Tembakau dengan ubi ini biayanya juga sangat murah. Kalau tembakau malah beli bibitnya. Baik, saya Kalau paham sekarang. ubi minta, Dikasih ya, Mas. dikasih itu. Kalau tembakau Minta beli. gitu. Jadi sebenarnya modal dasar ini lebih murah. Iya lebih murah. Gitu. Jauh lebih murah dan menghasilkan lebih Lebih gitu. Alhamdulillah daripada lebih. tembakau. Iya. Oke. Lalu ada faktor lain nggak, Pak? Hambatan-hambatan selain tadi faktor cuaca begitu. Nah, mulai dari itu di akhir 2013 itu lama-lama itu harga itu sampai saat sekarang sampai 2018, 19 Menjadi ini turun. tidak pernah Menguntungkan petani. bagi petani. Nanti kita Ini bahas petani lagi loh. ya, Pak ya. Nanti kita bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Iya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Nanti masih bareng Pak Istanto. Merumuskan visi di Magelang TV. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Senang banget, soalnya beda suasananya. Iya. Biasanya di studio ada Dalam kursi, ruangan ada kursi, ini ada seger kopi gitu. banget, ada kopinya. Tadi juga dapat kopi dari Pak Santo. Pak Santo, selain bahas kopi, tadi bahas ada beberapa faktor hambatan tadi ya, di mana iya. akhirnya cerita gitu ya, cerita sebelum kan untuk memilih ubi saja, karena ini dirasa sangat lebih menguntungkan dan berpihak kepada petani. Kalau faktor-faktor yang lain di selain cuaca sehingga banyak masyarakat petani di sini itu berdiversifikasi dengan tanaman lain selain tembakau. Itu karena harga itu yang tidak berpihak kepada petani sampai dengan tahun 2018 Hingga saat ini sama sekali. Tapi di tahun 2019 ada hanya sekitar 1 minggu. Oke. Harga itu hanya sekitar 1 minggu. Bagaimana petani Kemudian- bisa prediksi 1 minggu itu? Ya, waktu itu gini, harga tembakau itu pas di hari Sabtu malam, dari Sabtu malam Jumat itu harga itu dus naik Tiba-tiba naik ya? 8.000, 7.000. Tapi pas di hari Seninnya turun turun lagi. jadi 3.000. Jadi seperti yang tadi disampaikan, ini hanya berdurasi 1 minggu kira-kira Iya, nih Pak. Kita kayak Sudah itu kita nggak sudah pernah tahu ya nggak Pak. ini ya? lagi. Kita nggak pernah tahu. Ya kira-kira Bapak saja lah. Kira-kira ini ada apa Pak dalam seminggu itu, dan kenapa tiba-tiba naik hanya 1 minggu lalu turun lagi? Ya kalau prediksi kami itu karena untuk memberikan daya tarik dengan petani supaya 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 tembakau ngolah, lagi. supaya tembakunya itu banyak dipanen. Karena kan waktu itu pas panen tembakunya. Jadi semangat, sudah semangat pada panen, Masya Allah. nurun lagi. Nah, tapi dengan tanaman yang lain, makanya kami bertumpang sari itu, nanam tumpang sari itu tidak berpengaruh. Harga itu tetap baik gitu. Jadi dengan tanam tembakau ya tetap masih ada yang nanam tembakau kalau yang masih senang nanam itu. Baik. Tapi kalau mayoritas sudah saya tumpang sari ya, Pak, sebagai saya sebagai petani yang agak males gitu kan, nanam ini aja sudah ini. Nanam ubi jalar ini sudah kita tanam, nanti 20 hari kita lihat ke sawah. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan di saat musim kemarau ya kita siangi, kita pupuk, sudah itu kita dangir kan. Sudah didangir, sudah. Secepat itu ya Pak ya? Iya, sudah itu nanti umur 45 hari kita datangi lagi ke sawah. Kita wali seperti yang ini kan. Ya, seperti yang nah, tadi ini yang dilakukan oleh Pak Parno itu. Pak Parno ini ya. kan, itu kan sudah mali itu Pak Parno itu. Nah, itu. Pak Parno, itu diwali gitu. Pak Parno ini salah satu Pak, petani di Windusari juga ya Pak ya? Oh, maksudnya wali itu kayak gitu. Itu Ya. fungsinya apa Pak? Yang Itu dilakukan fungsinya Pak Parno itu untuk membuka itu tanah itu supaya kena sinar.
Setelah kena sinar, baik. kemudian sirkulasi udara dalam tanah itu Baik, berjalan baik. dengan baik. Dan Nanti juga umbi, terserap oleh umbi sampai umbinya, akarnya nah itu begitu. kan Iya, Bapak. Jadi tetap umbinya terbuka. bagaimana kondisi ubi ini tetap terjaga dengan baik. Baik, ya. Juga salah satunya adalah faktor sinar matahari. Sinar matahari biar Betul, tetap masuk di dalam betul. situ. Oke. Karena di saat umur 50 hari, 45 sampai 50 hari itu waktunya umbi itu pembentukan umbi, Baik. pembesaran, mulai pembesaran. Baik. Kalau bentuknya sebelum umur 45 hari, Oh, oke. tapi pembesarannya mulai dari Pembesarannya situ. ketika Nah, oke. gitu. Baik, Ah. baik. Ini menarik sekali dan saya juga mendapatkan satu fakta unik, informasi dari kanan kiri. Gitu. Sebelum ketemu Pak Isanto saya banyak tanya-tanya, ini gimana dengan ubi madu manis? Ada yang memberitahu saya katanya setiap hari panen. Iya. Gimana bisa Pak setiap hari panen? Ceritanya gimana itu? Nah, ini ceritanya itu di sini memang di Windusari ini dari mulai desa Banjarsari, kemudian sampai dengan Genito, itu kalau dengan secara topografi itu ketinggian antara 400 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Oke. Nah, ini panennya dia tiap hari itu kalau awalnya itu terjadi itu karena pengaturan air. Tapi sekarang akhirnya menjadi secara alami terus-menerus tiap hari panen. Di sini tidak pernah ada panen raya. Oke. Ya, Karena panennya setiap hari. Tiap hari, iya gitu. Apa alasan lain kenapa membuat panen setiap hari dan tidak ada panen raya, Pak Isanto? Alasannya gini, yang pertama kalau kita itu panen raya, itu otomatis harga akan jatuh. Berpengaruh kepada harga. Ya. Kalau harganya itu murah, itu akan berpengaruh dengan penghasilan Betul, petani. betul. Tapi dengan tiap hari panen seperti ini, panen terus tiap hari, harga bisa stabil. Gitu. Betul sekali. Dan itulah cara di mana meski di situasi seperti ini yang tadi disampaikan Pak Isanto, hadapi pandemi dengan happy. Iya. Karena gitu tetap happy seperti. setiap hari panen Iya, gitu panen loh terus, ya. ya. Dan harganya gimana Pak? Harganya stabil terus Harganya ya tadi alhamdulillah disampaikan. stabil. Kalau untuk oke. ubi madusari ini stabil. Apa yang membuat harga stabil, Pak? Apakah itu karena kualitasnya, besarnya, atau apa yang membuat itu Yang harga pertama, stabil dan harga tetap bagus gitu? harga menjadi stabil dan tetap bagus itu yang pertama kualitas. Kemudian yang kedua permintaan pasar itu kan terus orang akan ketagihan. Gimana ceritanya permintaan pasar itu tetap stabil di situasi yang sulit, ekonomi sulit, Pak Isanto? Dikatakan permintaan tetap stabil itu kenyataannya itu yang dari Semarang juga tetap terus minta, oke. kemudian yang dari Jogja luar arah Sleman Magelang tetap ya, Pak, minta, ya? kemudian dari Purworejo juga tetap baik, minta, dan dari Bandung sendiri ada tamu dari Bandung mau ngambil ubi oke, itu juga dia tetap minta. Baik, Dan baik. bahkan yang dari Brebes itu setiap tuh nelpon saya terus gitu. Nah itu dia juga minta. Jadi dia kalau ke sini bawa 1 elsape sehari, nanti besok datang lagi gitu. Tapi memang sangat menarik ya Pak ya, meski tadi kalau sayuran itu harganya turun, kalau ini turun, ini harganya stabil gitu dan tetap bagus. Jadi petani pun sejahtera, ini juga membahagiakan semua orang gitu. Dan ini di saat panen tidak ada istilah kalau panen. Kalau sayuran yang lain Nggak kan ada ada. expired. Kalau Pak Isanto bisa aja ya, nggak ada expired. kalau kobes tidak laku sehari 2 hari busuk. Layu, Terong, busuk. busuk. Benar. Nah Tomat, ini memang busuk. harus Ini menjadi tidak, salah gitu. satu hal yang tetap untuk menjaga stabilitas pangan Indonesia Iya, ya, di mana ubi juga salah satu faktor pangan yang memang harus tetap lestari. Kita kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa, tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Baik pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Gimana ceritanya orang-orang ini tetap sehat? Karena asal sehat itu adalah kegembiraan. Orang-orang tetap happy. Happy ini asalnya dari mana? Nah, karena ini tiap hari panen gimana?
Gimana Jadi coba gak kalau happy? kehappian petani kita di sini, masyarakat di sini itu ya tentunya dari ketenangan hati, ketenangan jiwa betul. di dalam yang bisa menentukan ketenangan kan dari keuangan, dari penghasilan, Baik, gitu baik, kan. baik, Di samping hal-hal yang lain, tapi penghasilan itu adalah utama. Betul. Nah di sini untuk ubi itu memang panen tiap hari. Baik. Tetapi saat sekarang ini sudah kalau dulu itu ubi hanya dijual dalam bentuk ubi mentah. Baik, baik. Jadi dikelilingkan kemana-mana, dibawa kemana-mana. Yang saatnya akhirnya sekarang itu banyak pedagangnya yang kesini membeli dengan pedagang lokal. Jadi di masing-masing di Windusari ini sekarang sudah ada pengepul lokal. Oh baik. Nah, Sudah kemudian ada di pengepul sendiri. lokal itu, Mbak Putri, kadang-kadang pengepulnya ini kan milih. Ya, tentu saja. Dia milih yang bagus, Ya. milih yang panjang, yang utuh, yang ini. Nah, akhirnya kita di sini mikir, ini kalau ubi yang jelek untuk apa? Iya, kasihan. Nah, akhirnya kita Semua harus timbul ini ya Pak ya, pemikiran, diproduksi. wah kalau seperti ini harus kita olah. Betul, betul. Daripada ubi dibuang. Nah, saat sekarang itu ada di para pemuda milenial di tempat kami itu mengolah ubi yang tidak laku dijual di pasar. Karena ubinya itu ubi yang cacat, Iya. ubi yang bekas dimakan tikus, ubi yang patah karena kecangkul. Nah, itu diolah menjadi gerubi, kemudian menjadi keripik, kemudian juga menjadi apa itu gerubi kecil-kecil itu. Nah, itu alhamdulillah bagus. Untuk penyerapan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerjanya itu di saat seperti sekarang ini sekarang kelompok itu sudah menggunakan tenaga sekitar 25 orang 25 yang orang. terdiri dari pemuda, Oke. kemudian ibu-ibu muda yang saat sekarang ini terkena PHK, dampak PHK daripada Baik, COVID baik, ini. baik. Ada sekitar Jadi, 25 sampai 30 orang. Iya. Mereka ada yang nyuci ubi, Oke. ada yang tukang ngiris Semua ubinya, ikut dalam yang goreng, yang pengolahan nyambel, dan juga semuanya produksi ikut. ya. Baik, bisa dikatakan akhirnya memunculkan kelompok baru Milenial gitu. dan membuka lapangan pekerjaan. Ya, Wah, benar. itu luar Ya. biasa sekali sih Pak. Ya. Selalu banyak cara dilakukan. Ya, Tapi betul. sebenarnya di situasi seperti ini apa sih Pak hambatannya untuk menanam ubi, atau ada nggak kendala-kendala khusus untuk saat-saat ini meski di pandemi? Atau nggak ada? Semua sama aja jangan-jangan? Alhamdulillah Nggak ada jalan kendala? saja, itu enggak ini. Yang untuk yang dari hasil pengolahan juga tetap bagus itu pemasarannya, bahkan saat sekarang sudah sampai ke Sleman, Kulon Progo, kemudian sudah ngirim ke Temanggung gitu. Baik, Di baik. situ di kelompok itu ada khusus untuk pemasaran itu sudah ada. Jadi kalau di Kulon Progo itu saat sekarang ini malah permintaannya itu hampir 300 packing per hari. Wah, itu luar 300 biasa. packing per hari itu tiap Luar hari dia. biasa. Dari sini karena dari sini itu kan ubi-ubi yang patah kecil-kecil itu yang tidak laku itu dimasak itu dijadikan keripik. Dari sini itu Rp400. Tapi kita Bisa. nyoba di Kulon Progo itu di pinggiran warung-warung kopi Iya. itu ikut makan, kemudian kita Bandingkan. kita bayar. Oke. Ya sebenarnya keripiknya keripik Oh, dari Bapak sini. udah tahu kalau itu keripik dari sini. Hanya mau mencoba Oke. berapa harganya harga. mereka memasarkan? Tahu-tahu dia jual 1.000. Berapa Pak? Oh, oke. Dari sini kita ngasihkan Rp400. Rp400. Pas di Oke. situ dibeli kopi dengan ini 6.000. Sama-sama berarti membantu ya. Ini anunya 1.000 gitu. Apa sih Pak yang memotivasi Pak Istanto dan juga warga-warga di sini untuk melakukan ya banyak hal, bergotong royong melakukan demi kesejahteraan bersama? Apa yang memotivasi Pak Istanto Ya, dan warga-warga intinya itu yang lain? Yang motivasi kami itu bagaimana kesejahteraan masyarakat di sini bisa stabil, Betul, betul. sehingga mereka juga melakukan ibadahnya juga tenang. Betul. Karena kalau sudah penghasilan ada, perut sudah
tenang, ibadah juga tenang. Juga lancar ya Pak Lancar begitu. semuanya. Oke. Kemudian juga kebutuhan sehari-hari mereka untuk sekolah anaknya, apalagi saat-saat sekarang ini yang sekolah dengan model daring ini membutuhkan banyak biaya untuk membeli pulsa. Iya, Nah, pulsa itu kan online ya, semua serba jadinya online. semuanya serba online. Akhirnya kan tambah juga. Betul, Nah, betul. Dari penghasilan yang rutin ini akhirnya bisa dilaksanakan, bisa dilakukan, bisa dijalankan oleh mereka. Pak Isanto tadi sempat menceritakan banyak hal, produksi juga ya, bagaimana teman-teman dari kelompok milenial melakukan produksi di rumah produksi untuk ubi madusari gitu. Tentu menarik sekali kalau kita main ke sana, pengen lihat seperti apa produksinya. Dan tadi Pak Isanto juga cerita pemasarannya mereka juga semua ini melibatkan anak muda. Ini pasti menarik sekali ya Pak Isanto. Kita juga nanti akan simak liputannya pemirsa. Terima kasih sudah bersama kami dan juga Pak Isanto. Terima kasih banyak Pak Isanto, Pak Parno juga yang masih aktivitas ya di sini. Terima kasih banyak. Seperti apa yang disampaikan Pak Isanto, salah satu cara adalah memang terus menikmati dengan happy selain menjaga protokol kesehatan ya. Dan nanti kita juga masih ada liputan keseruan dengan melihat produksi ubi madusari ya Pak. Produksi apa saja, pengolahannya seperti apa aja, nanti kita akan liput setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya Putri Ramadhani dan sampai jumpa. Muhaimin, pemuda Dusun Truni, Desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang ini adalah salah satu pemuda inovatif yang berhasil mengembangkan usaha makanan berbasis ubi. Dari rumah produksinya yang sederhana, Muhaimin dan 25 orang karyawannya mengolah ubi dari proses pengupasan hingga pengepakan serta distribusi ke sejumlah pasar di daerah Jawa Tengah. Dulu saya sebagai petani tembakau, tapi belakangan tembakau terpuruk, jadi nggak begitu menghasilkan bagi keluarga kami. Akhirnya saya berpindah ke ubi jalar. Dari situ di ubi jalar semuanya kita proses dari yang untuk olahan sampai untuk supermarket kita pilah-pilah semuanya. Untuk pengolahan bisa jadi dua macam, bisa bentuk grubi sama keripik kering atau pencok. Untuk prosesnya, pertama ubi datang, terus dibersihkan, dikupas, dibersihkan, terus masuk ke tempat pengirisan. Setelah itu nanti ditiriskan, terus bisa nanti langsung digoreng. Nanti di penggorengan ditunggu sampai semuanya kering. Tambahkan campuran gula biar jadi grubi. Kalau yang untuk keripik digoreng kering, terus nanti dikasih bumbu-bumbu lainnya. Untuk sementara pemasaran masih di sekitaran Jawa Tengah, di pasar tradisional masuk, di kios-kios juga masuk, masih dibawa oleh beberapa sales, tempat-tempat grosiran kayak gitu Mas. Untuk produk saya kita utamakan semuanya dari hasil bumi. Untuk grubi pun juga ada tambahan seperti jahe. Jadi ada rasa jahe, rasa hangat-hangatnya juga ada. Terus untuk yang keripik keringnya juga pakai bumbu-bumbu dapur. Jadi ada rasa khasnya tersendiri gitu. Kalau grubi itu sejenis makanan kremes atau lebih dikenal sebagai kremes ubi.
itu ubi dirajang kecil-kecil, terus hasilnya seperti ini. Ini adalah gurbi. Kalau yang kering biasa cuman dirajang biasa, nanti ya hasil sebelum dikemas seperti ini. Rata-rata yang ikut berkecimpung di pengolahan ubi ini rata-rata orang milenial semua. Cuman kita juga butuh bimbingan dari orang tua sekitar untuk milenialnya ya 80%-nya lah. Jadi sekitar ada 20 orang itu masih muda semua. Untuk omset per hari kita masih di sekitaran 1.300.000 lah, 1,5. Untuk harapan saya ke depan, semoga untuk para petani ubi jalar dan orang-orang di sekeliling kita bisa merasakan nikmatnya dari hasil ubi ini. Jadi tidak melulu untuk mengharapkan dari tembakau yang sudah begitu banyak mafia, jadi bisa diharapkan lebih besar lagi untuk hasilnya dari ubi. Usaha yang diberi nama Berkah Bumi ini setiap bulannya berhasil meraup omset hingga 45 juta rupiah dan tentu memberikan manfaat bagi warga sekitar yang terkena dampak PHK akibat COVID-19. Tidak hanya Muhaimin, sejumlah pemuda di Desa Candisari juga melakukan usaha yang sama. Perekonomian di desa ini pun tentu terus bertumbuh, bahkan nyaris tidak terpengaruh dengan wabah COVID-19. Semoga langkah Muhaimin dapat menginspirasi pemuda-pemuda lainnya untuk bangkit, mencari celah dan peluang, menyambut tantangan dan memantik pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Magelang. Tim Liputan Magelang TV.